Anda kembali dalam kabar utama pagi. Ratusan siswa di sejumlah sekolah menengah pertama di Kabupaten Buleleng terindikasi tidak lancar dalam membaca, menulis maupun berhitung. Pihak sekolah pun putar otak untuk membantu siswa dengan menerapkan metode belajar khusus. Sebanyak 400 siswa SMP di 60 sekolah di Kabupaten Buleleng, Bali mengalami kesulitan membaca dan terancam putus sekolah. Berbagai upaya dilakukan pihak sekolah, salah satunya SMPN 5 Singaraja untuk membantu siswa yang lamban dalam membaca, menulis, dan berhitung. Siswa yang tak bisa calistung mendapat bimbingan khusus di sela jam istirahat sekolah di ruang guru BK. Bimbingan diberikan kepada siswa agar dapat segera lancar membaca, menulis, dan berhitung untuk mengejar pelajaran. Di SMPN 5 ini terdapat 14 siswa yang lamban dalam calistung. 4 siswa telah bisa membaca dan menulis, namun 10 siswa lainnya yakni 8 siswa kelas 7, 1 siswa kelas 8, dan 1 siswa kelas 9 masih membutuhkan bimbingan khusus. Kami menemukan jumlah siswa kami itu ada 14 orang tidak bisa baca tulis. Nah, sehubungan dengan itu akhirnya kami mengumpulkan guru BK, mengumpulkan guru bahasa Indonesia untuk mencarikan solusi bagaimana anak ini agar bisa baca tulis lebih lanjut. Nah, disepakatilah setiap anak kami programkan dapat pelajaran 2 jam pelajaran khusus belajar membaca dan menulis saja. Selesai itu kembali dia belajar seperti mana biasa di kelas. Faktor penyebab para siswa lamban dalam calistung ini diduga akibat kebijakan naik kelas otomatis kurikulum Merdeka, di mana siswa tetap dapat naik kelas meski belum menguasai kemampuan dasar membaca. Dari Buleleng, Bali, Aris Wianto, TV One mengabarkan. Ratusan siswa di sejumlah sekolah menengah pertama di Kabupaten Buleleng terindikasi tidak lancar membaca, menulis, dan berhitung. Dan untuk membahas mengenai fenomena ini, pemirsa, sudah bersama dengan kami ada Bapak Putu Aryadi Pribadi selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Buleleng. Selamat pagi, Pak Putu. Selamat pagi, Mbak Indi. Pak Putu. Pemirsa, ada berapa Pak data yang Anda miliki siswa maupun siswi yang belum lancar dalam membaca, menulis, serta berhitung? Bagaimana Dinas Pendidikan menanggapi hal ini? Baik Mbak Indi, dapat kami sampaikan bahwa data awal ini kan disampaikan dari Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng bahwa Dewan Pendidikan menemukan ada kurang lebih 400 siswa SMP di Buleleng yang kemampuan membacanya masih rendah. Nah, itu kami di Dinas Pendidikan lanjut melaksanakan koordinasi dengan Kepala SMP untuk memastikan data tersebut. Nah, artinya data kita temukan bahwa dari data kami dengan SMP kurang 363 siswa di Buleleng yang masih rendah kemampuan membacanya, yaitu dengan perincian 156 orang memang sama sekali tidak bisa membaca, sedangkan 208 orang sudah bisa membaca tetapi masih kurang lancar. Begitu Mbak Indi. Apa sebenarnya penyebab utama yang menurut Bapak ini paling berkontribusi terhadap lemahnya kemampuan calistung siswa di sana, Pak? Apakah ini terkait dengan kualitas pengajaran atau mungkin lingkungan keluarga atau bahkan ada kebijakan tertentu? Baik Mbak ini setelah kami bertemu dengan kepala SMP yang sementara diindikasikan penyebabnya yang pertama ketuntasan belajar di sekolah dasar yang masih rendah. Dulu mungkin disebabkan karena ada pembelajaran daring saat COVID, yaitu saat COVID di tahun 2020-2021 anak-anak ini di saat kelas rendah di SD di kelas 1, 2, dan 3 belajarnya di rumah. Nah, ini mungkin salah satu penyebab. Yang kedua juga karena motivasi belajar dari anak-anak SMP ini yang masih rendah, karena kalau ke sekolah lebih banyak anak-anak ini senangnya bermain, kurang fokus di dalam belajar. Terus yang ketiga diamati juga dukungan dari keluarga, kebanyakan dari keluarga yang broken home di rumahnya yang banyak menyebabkan anak-anak ini juga kurang
minat atau motivasi untuk belajar. Termasuk juga karena ada gangguan mental, Mbak Indi. Yang pertama karena ada diduga disleksia, ada disabilitas, termasuk juga penyebab yang lain ini sedang kita akan telusuri lebih lanjut. Pak Putu, tapi apakah ada evaluasi terhadap sistem kenaikan kelas otomatis yang selama ini diterapkan? Seberapa besar Pak peran kebijakan itu dalam fenomena ini? Ya Mbak Indi, setelah kita menemukan data ini, kami akan segera berkoordinasi ya dengan Dewan Pendidikan, termasuk dengan Ketua MKKS SMP Kabupaten Buleleng, Ketua K3S SD Kabupaten Buleleng untuk mengevaluasi terkait dengan proses pembelajaran maupun juga kebijakan yang terdahulu, yaitu pembelajaran tuntas di tingkat dasar. Sumpama di tingkat dasar belum tuntas atau siswanya belum bisa menulis atau membaca atau menghitung, ini akan kita kaji apakah ini akan dilanjutkan naik ke tingkatan yang lebih tinggi atau akan kita tunda, berikan waktu 1 tahun lagi untuk mengulang di sekolah dasar, sehingga masalah ini tidak berulang di sekolah menengah, terutama di SMP, Mbak Indi. Kalau begitu langkah konkret apa kemudian nih Pak yang saat ini sedang dijalankan untuk mengatasi masalah ini, dan kira-kira apakah ada target waktu perbaikannya? Ya, langkah yang selanjutnya yang kami laksanakan setelah kami mempunyai data ini, kemarin kami juga sudah berkoordinasi dengan unit layanan disabilitas. Nah, kami di Buleleng ada unit layanan disabilitas, yaitu unit ini terdiri dari para konselor psikolog. Nah, kami akan mencoba mengasesmen 363 siswa ini untuk mengetahui bagaimana kondisi fisik, psikis maupun mentalnya oleh para konselor psikolog ini. Ini kita akan laksanakan di awal bulan Mei. Kenapa bulan Mei? Karena saat ini mulai hari Senin ini 21 April siswa kami di Buleleng libur Hari Raya Galungan dan Kuningan. Nanti masuk lagi di awal bulan Mei, kisaran di tanggal 5, Mbak. Nanti kita akan asesmen. Dari hasil asesmen ini oleh para konselor, nanti kita akan ambil langkah lanjutan. Kalau siswanya berkebutuhan khusus, kita akan laksanakan kerjasama dengan sekolah luar biasa atau juga PKBM yang mempunyai kegiatan pembelajaran khusus. Sedangkan siswa yang mempunyai kebutuhan untuk inklusi, ya kita akan dampingi dengan guru yang mempunyai kemampuan di bidang inklusi ini. Ya, target kita yang harapkan, kita coba pasang kurang lebih 6 bulan. 6 bulan ya Pak ya? Ke depan kita pasang target. Ya, kita harapkan evaluasi tentunya setiap Pak, bulan sekali progresnya. Kita harapkan semoga ada progres yang lebih baik ya Pak, menuju ke masa depan Indonesia yang lebih cerdas. Terima kasih Pak Putu Aryadi Pribadi sudah bergabung bersama dengan kami. Ya, terima kasih Mbak Indi, sama-sama.